masih terlambat, ya, masih terlambat. Tapi dalam periode-periode itu memang secara real efek dari perang dingin belum selesai. Walaupun perang dingin selesai, tapi pendekatan-pendekatan lama masih ada. Walaupun ada varian baru ya, varian baru seperti misalnya selama perang dingin itu Amerika itu menempatkan pasukannya di semua belahan dunia. Ketika setelah perang dingin masih, tapi dikurangin, yang kemudian berefek terhadap perlombaan senjata. Jadi ketika perang dingin, perang nuklir itu sudah selesai ancamannya, justru muncul ancaman baru. Jadi ada kajian-kajian baru. Nah, begitupun juga teman-teman, globalisasi itu pun, walaupun globalisasi itu kalau dari aspek teknologi itu sudah cukup lama, ya, eh, tapi ini juga masih berkembang terus kajiannya, dampak-dampak terbarunya. Jadi setiap ada perkembangan baru peradaban manusia itu akan berdampak terhadap eh, tantangan para akademisi untuk melihat sebagai ilmu pengetahuan, gitu ya. Baik, itu pengantar aja teman-teman biar tidak yang tentang globalisasi. Nah, kan dalam ketika itu kan kajian itu lumayan sangat kaya. Jadi banyak yang kita bisa ekspos dalam globalisasi. Baik. Silakan. Terima kasih. Nah, para mahasiswa selamat pagi. Ini saya Pak Basis. Saya masuk timnya Pak Yunus. Pak Yunus ini dulu mahasiswa saya. Saya dulu lulusan dari Gajah Mada, Mas Pak. Saya lulus tahun 80. Ya, terus kemudian ngajar di UNER sampai tahun berapa? 2019 itu pensiun. Terus sampai sekarang masih pensiun, tapi kadang-kadang masih diminta untuk ikut membantu apa namanya ngajar, tapi tidak banyak. Saya semester ini hanya 3, yaitu TPI kemarin mestinya teknik penulisan ilmiah, kemudian Penglob, dan yang terakhir sistem politik Amerika Serikat. Nah, untuk mata kuliah pengantar globalisasi ini sudah ada silabusnya ya, saya masukkan di situ dengan catatan itu yang saya tulis yang masih ada kuning-kuningnya itu masih bermasalah, artinya saya nggak tahu persis SOH itu sekarang kodenya berapa gitu ya, karena saya belum sempat tanya Mbak Indah, baru kemarin diberitahu. Kemudian beban SKS-nya sudah jelas ya 3. Kemudian kita semester genap tahun 2023-2024, dosennya Muhammad Yunus, kemudian Pak Basi Susilo, kemudian kita punya ya cuma kita belum tahu sampai sekarang, mungkin minggu depan kita sudah tahu. Nah itu kita mungkin ada 2, 1 kelas, 1 asdos, tapi kadang-kadang juga ada 2 dan 3 karena banyak asdos itu yang menjadi volunteer, menjadi apa namanya istilahnya, ya punya hanya ingin ikut saja. Mudah-mudahan ada minimal 2 asdos, kelas A ada 1 asdos, kelas B ada 1 asdos, dan syukur-syukur nanti ada 2 atau 3 asdos di masing-masing kelas. Itu kita kuliah pada tiap hari Selasa jam 7.30 sampai jam 10. Ruangnya kita juga saya nggak tahu itu. Besok pagi saya baru ke kampus. Sekarang ini di rumahnya Mas Yunus dekat kampus ITS. Nah, saya kira juga perlu ada email. Ini email untuk khusus mata kuliah. Ini yang saya. Iya. Itu saya tulis di ini lama. Ini baru. Oh, baru. Yang lama tahunnya. Penglob 2027 @gmail.com. Itu nanti kita akan membuat email seperti itu. Kami semua bisa masuk. Kalau ada tugas-tugas selain dimasukkan di Hebat, juga baiknya dikirim juga ke email ini supaya
Cuman kadang-kadang hebat itu juga bermasalah gitu. Kemarin semester yang lalu kan hebat itu ada masalah sehingga tugas-tugas banyak yang masuk, kemudian nilai tugasnya berkurang, banyak yang protes dan sebagainya itu. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita ada pertanyaan sampai di sini, Mas dan Mbak? Ada? Silakan kalau mau bertanya dulu. Ya, bebas saja. Nah, ini sebenarnya tidak perlu saya jelaskan satu persatu, toh nanti juga Anda semua akan bisa apa ya, mendownload dari ini akan silabus ini akan diupload sama Mas Yunus di iPad sehingga Anda bisa melihat. Tapi garis besarnya seperti ini. Garis besarnya ini mata kuliah baru, bukan baru sih, baru tahun 2008 kalau nggak salah. Ya, bukan baru. Tapi bagi saya baru. Ya, ini kita akan tujuan kita adalah itu ada beberapa. Ya, Anda bisa garis besarnya aja cepat bisa memahami pengertian globalisasi. Jadi mungkin semua orang tahu lah globalisasi, tapi setelah ikut mata kuliah ini saya kira Anda akan lebih tahu tentang globalisasi, aspek-aspeknya, kemudian gejalanya, kemudian asumsi-asumsi dasarnya, siapa yang membuat konsep dan membuat teori-teori tentang globalisasi. Itu saya harapkan Anda akan jauh lebih apa namanya, knowledgeable daripada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Apalagi bukan mahasiswa. Mahasiswa lain itu artinya program studi lain. Gitu, apalagi yang bukan mahasiswa. Nah, selama ini kan kita tahu globalisasi hanya ya mungkin dari Google, dari mana-mana dan sebagainya. Kemudian kita yang kedua mengetahui gejala-gejala globalisasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yunus, selain globalisasi itu ada proses standarisasi, proses apa namanya tadi istilahnya Mas Yunus, homogenisasi, tapi juga ada proses-proses yang namanya heterogenisasi atau kalau ada globalisasi ada istilah yang ekstrem kirinya itu lokalisme sebenarnya, tapi maaf yang lokalisasi kok kelihatannya Lokalisme ya. lokalisme globalisme dan lokalisme. Jadi juga masih ada juga karena seperti saya ini dicegat di mana-mana di apa namanya Mas? Apa namanya? Di grupnya SD saja ada. Bayangkan SD itu tahun 60-an itu masih ada WA group. Kemudian SMP juga ada, SMA juga ada, S1 di Gajah Mada ada. Kemudian di alumni Amerika Serikat juga ada. Itu artinya itu kan menunjukkan namanya ada gejala-gejala lokalisasi, gejala-gejala apa lokalisme, gejala-gejala untuk kembali ke jati diri yang lebih dalam. Itu sangat semakin lama justru semakin diminati oleh orang selain globalisasi. Kemudian yang ketiga, Mas dan Mbak, kita ingin supaya kita semua mampu menggambarkan konsep. Ya, ada konsep. Tadi sudah ada dengar konsep Mas Yunus, ada konsep apa namanya standarisasi, ada konsep macam-macam lah nanti. Dan juga ada perdebatan pokok studi tentang globalisasi. Karena globalisasi ini ada yang mengatakan globalisasi itu sudah lama terjadinya abad ke-14, ada yang bilang abad ke-17, ada yang bilang baru tahun akhir abad ke-20, tahun 80-an. Ada yang bilang sekarang ini baru ada globalisasi. Tapi itu nanti yang kita bicarakan, kita bahas bersama-sama. Kemudian yang keempat, kita mampu untuk mendeskripsikan atau memberikan perkembangan studi globalisasi. Ya. Nanti ada beberapa, nanti kita tunjukkan nanti bawah. Yang kelima, kita mampu mempersiapkan makalah. Jadi selain kuliah di sini itu, DH itu, selain Anda diajari tentang materi, tapi juga diajari untuk bagaimana bekerjasama dengan teman-teman Anda, bagaimana dialog, bagaimana diskusi, bagaimana membuat makalah, bagaimana melakukan presentasi yang baik, dan sebagainya itu. Nanti ada rumusnya, ada teori-teorinya. Misalnya
apa namanya di dalam PPT nanti ada rumusnya, rumus 77, rumus apa macam-macam. Kemudian yang keenam, mampu melakukan diskusi secara baik dan produktif. Jadi bukan debat dan seperti apa, tapi diskusi yang baik dan produktif. Dan terakhir, mampu bekerja sama dalam tim dan membuat proyek akademik bersama kelompoknya masing-masing. Nah, ini saya kira juga kecenderungan akhir-akhir ini kan adanya startup dan sebagainya itu kan lebih banyak apa namanya dihasilkan dari kerja-kerja kolektif, kerja-kerja kelompok. Nanti kita akan, nah ini saya kira regulasinya, kuliah dimulai jam 7.30 dan kita berharap berakhir jam 10. Toleransi keterlambatan 10 menit, ya kayak kalau itu, kalau banyak dosen yang lain itu kadang-kadang terlalu ketat. Kalau saya nggak tahu kalau masih hidup. Kalau saya ya sudahlah, ya, 15 menit tersebut. Tapi kita tulis di situ 10 menit dengan harapan Anda tidak terlampaunya tidak terlalu lama. Kemudian wajib berpartisipasi dan kontribusi, saya kira itu juga. Anda sudah belajar di mengantar HI. Antara ini. Iya, sudah. Anda masuk ke apa namanya sistem pendidikan di HI yang sangat uniknya. Tapi itu menurut saya sangat bagus. Kemudian ketiga, tugas harus dikumpulkan tepat waktu, nanti ada jadwalnya. Kemudian yang ini yang terakhir ini tidak diperkenankan untuk melakukan apa namanya plagiat. Plagiat itu artinya mencontoh tanpa memberitahu sumber-sumbernya. Itu. Jadi kemudian yang kelima saya minta, tadi dibilang Mas Yunus, kita belajar itu ada dua. Belajar dengan keras atau apa namanya? Study hard, but it is not enough. You have to study smart. Kalau kerja keras kan, Anda kemudian semua buku Anda baca, semua video Anda lihat, itu ya bekerja keras. Tapi, but it is not smart. If you are smart, you are strategy. Kalau Anda smart, Anda harus strategis bagaimana. Apa namanya, bertemu dengan teman-temannya harus baca ini dulu. Nah, kita harus baca dulu. Kalau belum baca, kita bertemu ya ngapain. Oleh karena itu, kita harus work hard, study hard, and also study smart. Ya. Oke, ini saya catat tadi dari Mbak Indah, itu apa namanya asisten departemen kita. Saya tanya Mbak, siap berapa kelas A dan berapa peserta kelas B? Dia bilang kelas A ada 75 mahasiswa. Kemudian kelas B ada 74 mahasiswa. Nah, oleh karena itu saya tulis di situ mata acara ini diikuti oleh 149 mahasiswa yang tercatat sampai hari ini. Ya. Kemudian akan kita bagi menjadi dua kelas A dan kelas B. Saya nggak tahu Anda masuk yang di mana. Kelas A 75 mahasiswa, kelas B 74. Nah, ini sekarang nanti coba nanti masing-masing kelas akan kita bagi menjadi 11 kelompok. Ya, jadi kelas A akan kita bagi menjadi 11 kelompok. Kelas B juga 11 kelompok. Kenapa kok 11 kelompok? Nanti akan dijelaskan. Karena 11 kelompok itu kita akan, jadi kuliah hari ini enggak kita hitung. Itu enggak hitung. Kita mengambil. Kemudian minggu kedua, pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi 5 pertemuan sebelum UTS itu diskusi, presentasi, dan diskusi di kelas. Dan kemudian ada apa namanya tadi, pencerahan atau dari dosen, ya, teaching. Terus pertemuan ke-7 itu masing-masing kelompok akan mengusulkan, mempresentasikan 2 usulan proyek kelompok. Nah, itu sudah nanti kita lihat di belakang.
Kemudian nih, pertemuan ke-8, 9, 10, 11, ke-12, ke-13, berapa itu? 6. 6 pertemuan berturut-turut itu juga tadi seperti tadi, ada diskusi, presentasi, diskusi kelas, dan kemudian ada TJ. Ya. Nah, pertemuan yang ke-14 itu presentasi apa yang Anda jadikan proyek. Tadi seperti pameran gitu loh, kita ada pameran masing-masing kelompok itu membuat satu booth, satu satu ruangan khusus untuk istilahnya satu peta untuk enak. Ya, ada peta kelasnya. Itu minggu ke-14. Dan kemudian sementara proposal yang akan proyek apa yang Anda ingin lakukan itu kita bicarakan di temuan yang ke-7. Ya. Nah, itu sudah kan? Nah, tetapi tiap-tiap kelompok juga harus mengumpulkan tugas isi kelompok setiap minggu. Jadi, tapi yang presentasi dan menjadi penanggap itu hanya 2 kelompok. Nanti akan kita lihat di bawah situ nanti ada itu. Ini contohnya. Ini. Ya, ini kelihatan ya Mas ya, Mas, Mbak. Kelihatan jelas. Diperbesar bisa nggak Pak? Ini. Iya Pak. Diperbesar bisa nggak? Jelas loh Pak. Sudah. Jelas. Jelas Mas. Jelas kok Pak. Jelas. Jadi gini, pertemuan pertama hari ini pembukaan, ya Mas ya. Nah, kemudian kita bicara tentang silabus, kita bicara tentang pembagian tugas, pembagian kelompok. Ya. Kemudian pertemuan yang kedua hari Selasa minggu depan, tanggal 6, tanggal 13. tanggal 13, sorry. Itu enggak, saya lihat. Enggak, masih 14. Enggak. Oh, masih. Ya. Presenter kelompok 1. Ya, yang menjadi presenternya kelompok 1, kemudian kelompok 11 itu menjadi panelis. Ya. Apa yang dipresentasikan itu sesuai dengan apa yang dibaca di dalam reading materials masing-masing minggu. Kemudian apa yang dibahas itu menggunakan istilahnya itu guiding question yang sudah ditulis di dalam masing-masing topik minggu itu. Ya. Kemudian panelis kelompok, habis itu diskusi kelas, tanya jawab dan sebagainya. Dan kalau sudah selesai, baru ada dari Mas Yunus, dari saya, atau dari Asdos nanti bisa memberi masukan dan memberi pencerahan. Nah, kemudian pertemuan ketiga itu ya saya tahu tanggal 20 atau tanggal berapa itu ya. Anda bisa lihat sendiri. Tapi jelas ya itu Mas ya, Mbak ya. Jelas ya. Tahu kira-kira kelompok. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2-nya siapa itu juga saya enggak. Ini saya hanya mencoba membuat, tapi saya akan diskusi dengan Asdos nanti apakah seperti ini bisa diterima atau mungkin ada cara lain. Tapi untuk kepentingan praktis, karena minggu depan kita harus sudah masuk ke presentasi dan diskusi kelas, maka mungkin untuk kelompok 1 dan di kelas A dan kelas B itu harus sudah pasti. Supaya nanti Anda setelah kuliah ini, Anda sudah harus bisa baca reading materialsnya, sudah bisa menyiapkan essay untuk semua kelompok, dan untuk presenter itu, dan untuk analis itu membuat PPT atas dasar essay itu. Ya, jelas ya saya kira ya. Ya, tapi jadi ini saya buat tentatif aja ini. Tapi untuk minggu pertama, minggu kedua besok kelompok 1-nya itu adalah nomor urut daftar hadir mahasiswa kelompok A, kelas A, nomor 1. Saya nggak tahu nomor 1 siapa kelas A. Karena saya belum tahu daftar hadirnya. Terus kemudian nomor urut kelompok 8, nomor urut nomor 17, 22, 29, 36. Itu 6 orang, 6 mahasiswa. Ya.
Yang lain-lain kita bicarakan minggu depan. Tapi untuk kelompok jadi yang merasa di daftar hadir sekarang itu kelompok baik kelas A dan maupun kelas B itu bernomor urut 1, 8, 15, 22, 29, dan 36 itu sudah saya kira harus siap-siap dengan tugas itu minggu depan. Dan kemudian kelompok apa tadi? Kelompok sama 11 ya. Sama kelompok 11 itu sudah harus siap minggu depan untuk kelompok 11-nya menjadi panelis. Sorry, benar ya, 11 ya tadi. Benar ya. Ya ini Mas, Mbak ya. Kelompok 1 dan kelompok 11. Jadi kelompok 1 menjadi presenter, kelompok 11 menjadi panelis. Saya kira sudah lah, itu gampang. Nanti kita cek. Udah ya, kira gitu ya. Mas ya, Mbak ya. Lagi. Ini sudah ini. Kemudian di pertemuan ke-7, masing-masing kelompok mempresentasikan proposal proyek kelompoknya. Masing-masing proposal nanti akan dinilai oleh teman-teman Anda, kelompok lain, karena Anda presentasi kemudian ada dan masukan oleh dosen dan oleh asdos. Kemudian kita putuskan proyek mana satu proyek yang akan harus Anda lakukan, karena mungkin nanti proyeknya sama, satunya membuat YouTube, semua YouTube juga ya mungkin nggak menarik juga. Mungkin ada yang membuat gambar, ada yang membuat ada yang membuat makalah, ada yang membuat makalah untuk jurnal, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi supaya saya hanya memastikan supaya tidak semua menjadi makalah jurnal yang hebat gitu ya. Ya, tapi ada variasi. Ada yang podcast, ada yang membuat apa, dan itu kalau bisa ya kita upload di publik, tidak hanya dibaca oleh mahasiswa peserta mata kuliah ini, tapi juga oleh mahasiswa umum di orang luar, bahkan yang orang luar negeri bisa membaca dan tertarik. Itu kan bisa terlihat kalau banyak peminatnya, banyak apanya, itu menjadi salah satu penilaian dari kita semua. Nah, kita membuat essay. Essay itu dibuat oleh masing-masing kelompok. Jadi setiap kelompok itu semua membuat essay. Tiap minggu, mulai minggu depan. Kita harus mengumpulkan essay. Berbasis kelompok. Ya. Essaynya apa? Essaynya menjawab guiding question yang ada di dalam reading materials. Ya. Tetapi khusus untuk kelompok 1 dan kelompok 11, selain membuat essay, tapi juga membuat PPT untuk presentasi. Ya, jelas ya? Di situ sudah saya jelaskan di situ. Ya, essay dibuat dan sebagainya itu yang Anda baca nanti di situ. Kemudian presentasi dalam pertemuan ada 2 kelompok presentasi juga. Juga sudah. Proyek kelompok, ini proyek kelompok itu juga tergantung Anda. Nggak tahu kemarin pada waktu pengantar HI itu sudah ada nggak proyek kelompok? Belum ya. Ini mungkin yang pertama. Jadi mahasiswa HI harus bisa menjadi empat kelompok, dan kelompoknya itu harus menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu bisa podcast, bisa YouTube, bisa karikatur, bisa poster, bisa makalah untuk jurnal, ya. Tapi saya berharap itu menjadi magnum opus atau masterpiece. Artinya Anda harus benar-benar berjuang mati-matian supaya itu menjadi karya yang terbaik kelompok Anda. Karena dulu pada waktu awal-awal tahun 2008, 2009 itu mahasiswa itu masih
masih asal jadi, ada asal jadi dan sebagainya. Tapi kalau semakin lama semakin mahasiswa itu semakin serius dan makin opus proyek Anda itu mungkin tidak hanya disukai dan terkenal, bisa menjadi apa namanya narasi yang yang uh, mempengaruhi banyak orang, bahkan tidak hanya mahasiswa kita, tapi juga masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat internasional. Itu kalau sudah banyak orang mahasiswa apa dari Cambridge atau mahasiswa dari Cornell atau dari mana itu merespon karya-karya Anda yang Anda upload di situ, itu akan menjadi jangan takut. Jadi kelasnya jangan hanya sekedar kelas HI UNER, tapi juga menjadi HI Indonesia, HI Asia, HI dunia. Ya, karena saya yakin bahwa apa namanya kuliah di HI UNER itu menurut saya karena pengalaman saya belajar di Gajah Mada, di UI, di Amerika dan sebagainya itu juga nggak kalah kok, kita ini mungkin lebih hebat daripada mahasiswa lain, apalagi yang ada di Turki atau di Mesir itu ya sudah menurut saya sudah lewat gitu. Nah, oke, saya kira apa lagi? Nah, ini nggak bisa turun, Mas. Ya sudah, ini sudah. Sekarang nanti ada lihat sendiri. Nah, dari pembelajarannya sudah, ini jadwalnya kira-kira seperti ini, Mas. Jadi jam 7.30 sampai 5 menit kita preview. Preview itu artinya ya hari ini kita akan belajar, siapa yang akan diskusi silahkan dan sebagainya. Itu butuh waktu 5 menit lah untuk toto-toto presenter sama sama apa namanya panelis sama moderatornya. Biasanya moderatornya itu asdos, tapi kalau enggak ya nanti kita ambilkan dari teman-teman dari peserta mata kuliah. Kemudian 35 sampai 30 menit itu presentasi kelompok presenter. Kok lama sekali, Mas? Bener ya? Setengah jam. Pakaian. Enggak, Saya cuma satu kelompok. satu kelompok. Ya, aduh, gimana? Udah, Pak, nanti kita ralat lagi. Tapi kalau setengah jam mungkin terlalu panjang. Ya, 15 menit lah. Ya, 15 menit. 15 menit. Apa namanya, tanggapan kelompok panelis, kemudian respon balik kelompok dan sebagainya itu nanti kita coba. Tapi ada tanya jawab, diskusi kelas, kemudian apa namanya masukan dari asdos, dari dosen, kemudian ada teaching dan tadi kita bilang itu 50 menit. Dan nanti kita tapi ya. Nah, ini juga untuk evaluasi itu ini masih dari kami, Mas, Mbak. You may also apa namanya make some suggestion if you want to change that apa namanya percentage of the apa namanya penilaian. Isinya kita bayangkan itu karena isinya ya, kita buat 20% dari ini. Dimana Anda kan harus membuat isinya berapa tadi? 11 kali. Kalau yang mengumpulkan 8 ya, artinya kan ada nilai berkurang. Kemudian aktivitas presentasi dan diskusinya also 20%. Kemudian grup project kelompok itu also 20%. Kemudian midterm examination UTS is also 20%, and akhirnya final exam itu juga 20%. Ibu Bapak, Mas dan Mbak, gimana? Setuju? Ini sudah biasanya tahun-tahun lalu seperti itu. Ada yang mengusulkan apa? Silakan. Kalau enggak ya, tidak terus. Ya, ini saya kira sudah standar nilai. Standar kita kan 86 sampai 100, 78 sampai 85 AB,
kemudian 777, terus sampai D. Nilai E itu plagiat dan sebagainya itu nggak masuk. Nah ini saya kira yang penting untuk struktur mata kuliah kita. Ya, di situ ada topiknya apa, kemudian ada guiding question-nya masing-masing, kemudian yang ketiga itu ada reading materials-nya. Ya, sudah kita Mas Yunus nama saya sudah buat sampai minggu ke-14. Oke, 14. Iya, presentasi. Ya, oke, tapi jadi ya, banyak kan ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Gini, jadi Mas dan Mbak, jadi kalau ada apa namanya pertanyaan silakan langsung bertanya ya. Masuk ya. Ya Permisi Pak, silakan. saya Siapa mau Mas? bertanya. Krisna Pak, Krisna Pak, J Pak. Iya Mas Krisna. Pertama, mm, yang dari tugas kelompok itu kan anggota kelompoknya tuh sesuai dari eh, peserta MA ya Pak. MA ini berapa? Iya, iya, iya. Sudah, Ya, sudah, sudah. berarti juga ada yang gabung dengan apa tuh kakak tingkat yang ngulang berarti ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke, baik Pak. Dan juga Sesuai. nanti presensinya gimana Kak? Pak, Kan, absennya? kan ada absen tuh Mas. Nah, kalau Bukan, absenan online ini nanti gimana Pak nanti? aduh, aku kalau pikir itu. Kalau absen online kan ada di Hebat ya. Iya Pak, tapi cuman kan ada yang apa tuh yang gabung dari link yang Bapak tadi kasih Pak, yang kelas B Kalau ada kelas gini aja, nanti kan ada absen offline ya. Untuk iya, Pak. pertemuan 1, 2 itu nanti dimasukkan 100%. Oh, Tidak siap Pak. semua mahasiswa masuk. Ya, Ya, karena kan kuliahnya tidak terstruktur ya. iya. Kalau setelah pertemuan ketiga kita sudah. Sudah offline itu sesuai dengan kehadiran ya. Jadi Iya, yang nggak hadir ya nggak bisa absen. iya, Iya Pak. Nah, iya. kalau kelompoknya ini Mas, nanti berdasarkan urut absen, itu ada kelompok 1 itu absen 1, 8, 15, 22, dan selanjutnya. Biasanya yang angka atas ini kalau ada senior yang ulang di sini, Iya, itu di absen angka atas biasanya. iya, nggak apa-apa. Tapi nggak ada masalah ya dengan kelompok senior ya. Cuman kalau memang dia nggak kerja, menurut saya nggak usah ditulis. Kan laporan kelompok itu kan ada tuh, peserta kelompok itu yang ngerjain aja yang ditulis A, B, C, D gitu. Ya, Supaya nggak jadi free rider ya. Jadi kalau dia nggak ikut kerja nggak usah ditulis. Nanti saya nolkan tugas kelompok. itu tugas anu nanti Asdos yang akan menjelaskan itu. Ini. Untuk ditulis lah, dia nggak ikut-ikut masuk. Sudah, nanti Asdosnya akan tanya, ini siapa yang aktif? Yang mereka. Tapi memang ya, minus malum ya, minus malum kan ini mesti ada kekurangan dan kelebihan. Ya, teman nilai kelompok nanti kan menjadi, artinya satu kelompok nilainya ya sama. Sama, itu problem kelompok itu Tapi kan itu problem, tapi nggak penempatan. apa-apa. Itu sudah, risiko itu sudah kita lihat kok. Nanti individual kan bisa kelihatan dari UTS sama UAS sama presentasi. Pada waktu di kelas itu kan sudah kelihatan. Kalau presentasi kan tidak hanya kelompok, jadi bisa individu yang kita. Ya, gitu Mas ya, Mas Krisna. Sudah Iya jelas. Pak. Iya, Pak. Namamu seperti cucu saya, Mas. Cucu saya itu namanya Krisna Komting angkatan 18. Ya, Ya Pak. ya oke nggak apa-apa. Apalagi terus ini sudah ya. Sekarang struktur mata kuliah sudah siap ya. Iya Pak. Tidak boleh. Oh ya Pak. Apakah boleh ngusulin Pak nilai buat kehadiran sama keaktifan Pak? Begini gimana? Jadi kalau misal ya seperti PIH itu Atasnya usul. ya seperti PIH itu apa tuh kalau aktif tuh dicatat dan segala kan kalau nggak salah nanti ada asdos, biasanya asdos juga apa tuh mencatat dari keaktifan kayak tanya jawab, diskusi dan lain-lain gitu Pak. Iya, iya, iya Mas. Jadi kita paling tidak secara apa namanya kuantitatif kita sudah
akan kita catat itu. Yang namanya Krishna ini berapa kali bertanya. Ada yang nol, ada yang satu hanya sekali, ada yang sampai 22 kali bertanya. Ya boleh silakan kita secara kuantitatif, tapi tidak, walaupun banyak tapi pertanyaannya hanya asal tanya aja ya. Ya kita akan lihat juga. Jadi Astos sama dosen juga. Jadi saya itu selalu mencatat itu pertanyaannya. Nah, kita lihat. Yang biasanya di mata kuliah saya seperti negosiasi dan diplomasi kemarin, Novin itu yang ada yang sangat aktif, ada yang cuma satu semester itu hanya satu kali, hanya ada yang 0 kali. Kita nggak datang, nggak tanya, ya tidak lah. Itu kira-kira seperti itu. Cuma presentasinya seperti itu. Kalau ada usul lain silakan, tapi akan dicatat oleh Mas Yunus sama Pak Basis sama nanti sama minggu depan akan kita putuskan. Gitu Mas ya, Ya Pak. Mas Krisna. Baik. Tapi biasanya loh, kalau yang seperti itu tuh di beberapa mata kuliah itu dimasukkan poin keaktifan. Iya. Itu biasanya 10%. Iya. Biasanya kalau keaktif, nggak bisa lebih dari 10%. Cuman karena ini digabung dengan tugas kelompok, berarti persentase. Ini Enggak, bobotnya besar nih. bukan. Esainya sendiri, Nah, kemudian pada waktu presentasi itu dilihat ya per individu. presentasi dan keaktifan 20% itu udah lumayan besar. Iya, iya. Biasanya 10% itu. Nah, Biasanya kalau di kelas saya biasanya 10% yang sebelum pengantar globalisasi. UTS sama UAS-nya yang 30-30 biasanya. Nah, Tapi biasanya. kita buatlah sekarang lebih merata. Kita coba. Oke, kita kembali ke laptop. Jadi hari ini tanggal 6 bulan Februari 2024 itu preview. Bukan belum preview, masih preview, melihat ke depan. So what will be studying, what will be discussing, what will be doing untuk satu semester ini. Dan ini kita tentang silabus dan kemudian minggu kedua ini masih online hari Selasa masih ya. Selasa minggu depan tanggal 13. Oh ya, belum libur, 14 libur. 14 itu 14. sudah 14. Iya. Itu topiknya adalah pengertian globalisasi. Ya, tentu sebelum kita bicara banyak tentang globalisasi, kita harus tahu konsep-konsep globalisasi itu apa, pengertiannya seperti apa. Walaupun tadi sudah sedikit disinggung oleh Mas Yunus. So what is globalization? Kemudian, so what is the difference? Ya, from internationalization atau internalisasi. Karena ada proses internalisasi, ada proses globalisasi. Kemudian yang berikutnya, guiding question yang ketiga adalah apakah studi globalisasi itu? Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana ruang lingkup globalisasi sebagai studi? Karena kita harus tahu ruang lingkupnya. Jadi kalau Anda sebagai mahasiswa HI itu harus tahu ruang lingkup apa yang kita masuk dalam studi globalisasi. Seperti kalau mata kuliah HI kan ruang lingkupnya juga ada kan, dan ruang lingkup macam-macam lah. Keterbatasan kalau itu ya. Ya, ini ada 4 reading material, sebenarnya 3 sebenarnya. Yang 4 itu hanya suplemen atau tambahan. Ya, yang satu dari McGillivray, Alex, tahun 2006, dalam introduction dalam buku A Brief History of Globalization. Itu ada semua nanti di Cakra atau nanti saya cek. Kemudian Rupert yang kedua itu juga dari buku A Brief History of Globalization, tapi halamannya beda itu. Tapi mungkin salah nulisnya ini. Tapi yang penting halamannya. Yang halaman 1, 2, halaman 25, chapter buku ini. Kemudian halaman yang
reading material yang kedua itu halaman 25 sampai halaman 53. Mungkin 226 sampai 53. Kemudian dari Lagrange, Philip 2003 dalam dalam Open World the Truth about Globalization. Itu halaman 80 sampai halaman 117. Kemudian yang keempat, ini Armada Rianto, ini seorang guru besar yang juga mengajar S2, S3 di Disipuner. Ini judulnya adalah Apakah Globalisasi Itu? Makalah simposium dalam simposium nasional yang dilakukan di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya tanggal 2 April tahun 2016. Tuh ya. Jadi semua kelompok baik kelas A maupun kelas B membuat esai untuk menjawab pertanyaan guiding question 1, 2, 3, 4 itu. Ya. Dengan catatan, dengan reading materials yang ada di situ. 4 itu. Tetapi kalau Anda kurang puas, Anda bisa membaca, mengambil reading materials yang lain. Entah itu jurnal, apa dari buku atau dari apapun. Tetapi ini tidak boleh hilang. Yang 4 ini harus ada. Ya, jangan terus, Pak, saya nggak pakai yang itu, saya pakai sendiri. Itu enggak, ini nggak boleh. Jadi minimal 4 reading materials itu untuk menjawab guiding question. Tetapi kalau ada yang lain, mungkin Anda bersemangat melakukan beyond duties, melakukan tugas-tugas yang di luar itu, tapi masih dalam koridor menjawab guiding question itu, silakan. Dan kami akan mengapresiasi itu. Mas Vino, saya Astes pasti akan mengapresiasi debat kelompok ini. Ya. Selain melakukan itu, juga menggunakan perspektif yang lain. Oke, itu ya. Kemudian minggu yang mana? Turun nggak bisa, Mas? Ya, minggu ketiga tanggal 30 bulan Februari tahun 2024. Topik kita adalah debat besar globalisasi. Ya, debat itu ada banyak nanti, dan kita lihat itu nanti ada berapa debat. Kalau nggak salah 45. Ya, ada namanya kontemporaris, ada debat globalis, ada British, apa ya gitu nggak? Nanti nggak tahu lah. Ya, apa itu debat besar globalisasi? Ada berapa kali debat besar tentang globalisasi itu? Apa aja yang didebatkan? Siapa yang mendebatkan? Kapan debat itu? Ya. Apa saja yang didebatkan? Siapa yang terlibat dalam perdebatan itu? Apa pentingnya bagi perkembangan globalisasi? Jadi nanti akan Anda pada minggu ketiga ini Anda akan bertemu dengan istilahnya Mas Yunus itu mazhab, ya, mazhab Marxis, mazhab neo-Marxis, mazhab neoliberal, itu kelihatan nanti di situ. Dan tokoh-tokohnya juga kelihatan, ya. Nanti ada nama-namanya seperti Daniel Bell, ada macam-macam lain. Ya, ada 3 reading materials, staggered, ya, the academic debate over globalization. Jadi debat akademis tentang mengenai globalisasi. Ya, dalam buku Globalisme dan New Market Ideology itu halaman 17 sampai 41. Kemudian Brian Davis, A Small World After All, The Rich and Grabs of Globalization Debate. Review essays. Enak, Anda ini sebenarnya juga diarahkan oleh Mas Yunus, oleh saya, oleh Mas Joko, oleh dulu yang menjadi pengampu mata kuliah ini, dalam buku Journal of Inter-American Studies and World Affairs, halaman 109 sampai 121. Kemudian terakhir,
Douglas Elner 2002 theorizing globalization itu ya, itu halaman. Ya gitu ya. Saya ulangi lagi. Anda membuat essay dengan reading materials minimal 3 reading materials yang ini dengan untuk menjawab guiding question yang ada di situ. Dengan catatan Anda boleh menambah reading materials untuk memperkuat argumentasi. Kan siapa tahu ada yang baru 2010, 2020 ternyata ya, saya juga ternyata ada yang bagus ini. Nah itu lihat ya. Semua teman-teman, semua kelompok membuat essay itu, kemudian kelompok yang harus bertugas pada minggu ketiga sebagai presenter dan panelis nanti akan selain essay kelompok tapi juga PPT untuk ya. Kemudian minggu keempat Mas dan Mbak itu topiknya adalah tesis kontemporaris. Jadi sudah kelihatan satu masa adalah masa kontemporaris ya. Nanti kemudian masa yang kedua ada historisis ya kan. Kemudian masa yang ketiga itu modernis ya. Kemudian apa yang ke apa tadi ini neoliberalisme. Nanti sudah. Sampai mana tadi? Ini tesis kontemporaris ya Mas ya. Saya kira saya tidak perlu saya jelaskan lagi ya Mas ya Mbak ya. Untuk berikutnya kan sudah tahu garis besarnya. You have to write and to submit essays written by your group, and one group presenter will also write and submit PPT. Kapan dikumpulkan itu kita bicarakan nanti. Ya, menjadi panelis juga seperti itu. Ya Mas ya, saya kira itu ya nggak perlu saya jelaskan terus ya. Nanti kita habisan waktu. Ya Mas ya. Ya, Baik, Pak. siap. Itu ya. Jadi Anda kan sudah mahasiswa harus strategis. Ya ini kecuali yang ketujuh, minggu ketujuh itu tanggal 19 Maret 2004. So, apa yang kelompok Anda usulkan sebagai proyek kelompok? Ini guiding question-nya. Bagaimana, mengapa kelompok Anda menjadikannya sebagai magnum opus atau masterpiece? Apa pendapat dan kritik Anda terhadap proposal-proposal yang dibuat oleh kelompok lain? Ya, jadi nanti kelompok satu akan presentasi ini proposal itu seperti ini, proposal satu ini seperti dua ini. Itu kemudian kelompok yang lain bertanya atau membuat klarifikasi atau audiensmu siapa, targetmu apa dan sebagainya itu kemudian itu jadi 11 kelompok nanti semua presentasi di situ. Nah untuk teknisnya mungkin waktunya nggak cukup atau tidak nanti saya dengan Asdos akan membicarakan mungkin dibagi menjadi satu kelas menjadi dua kelas lagi supaya khusus untuk tanggal 19 untuk pertemuan ke-7 supaya maksimal gitu, supaya tidak terlalu kalau dalam satu hari satu kali tatap muka itu yang diskusi awal yang presentasi sampai 20 kan malah menjadi nggak bagus. Ya itu kemudian yang ke 14 Mas, 11 sudah, 12 sudah, 13 sudah, baru 14. Nah ini 14 ini presentasi pameran. Mungkin di lantai 1 atau di studio sana ya, nggak tahu kita atur lah. Biasanya di lantai 1. Yang lihat tidak hanya mahasiswa HI peserta mata kuliah ini, tapi juga mahasiswa HI yang lain, bahkan mahasiswa program studi lain, bahkan mahasiswa dari fakultas lain juga ikut di situ. It depends on your
effort. If you want to invite them to come to your pameran, itu sangat bagus. Jadi itu biasanya ramai sekali itu. Anak-anak ada kan dari kedokteran juga ada yang datang, psikologi banyak yang datang. Ya mungkin mereka tidak hanya melihat proyek Anda, tapi juga melihat anak-anak itu ya apa, cantik-cantik atau enggak, ganteng-ganteng atau enggak, dan sebagainya lah. Itu eksesnya. Apa nah ya? Ini sudah saya kira. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, permisi Pak. Pada pembagian kelompok itu tadi di atas tuh ada absen 57 tuh ada Iya. kedobel Pak. Iya. Oke, sorry. Tapi untuk itu, ya baliknya, saya terima kasih Mas. You are very thoughtful lah. Sangat terima kasih. 57 dua kali. Ya. Oh, Ditaruh Mas. Iya, Pak. Mau bertanya. Jadi siapa nih? Muhammad Natsmi, Pak. Muhammad Nasmi. Baik, silakan Mas. Di kelas ini untuk toleransi keterlambatannya itu berapa menit ya, Pak? Kedosa Mas. 10 menit. 10 minutes. Sudah Oh, di depan sudah ada. 10 menit. iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. 10 menit ya. Tapi kalau apa ya? Kadang-kadang gini, kalau udah 11 menit terlambat terus Anda nggak masuk, itu saya juga lebih baik masuk, tapi jangan mengganggu yang lain. Itu Mas. Ngerti maksudku? Kalau Anda sudah 15 menit ya, lebih baik Anda masuk, tapi ya pelan-pelan, nggak mengganggu kuliah yang lain. Kemudian tidak sama asdos, telat. Kalau telatnya sekali, karena apa namanya membantu orang kecelakaan gitu ya, ya we can accept that. But if you come late berkali-kali, ya menjadi seperti itu, biasanya gitu. Oke Mas, siapa tadi? Muhammad, silakan. Siapa ada lagi pertanyaan? Ya, itu Pak yang terkait absennya 1257 itu Pak. Oh iya Gimana? nanti. Mas, itu Nanti kita ganti. itu masukan Mas. Terima kasih. Nanti pasti akan kita selesaikan. Iya 57 ya. Jadi 57, Anda nomor 57 toh? Boten Pak. Oh, Cuman iya. 5, Iya, benar. Iya. 58. Iya, kelompok 8 sama kelompok 10 ya. Ya, baik Mas. Yang ini mungkin 57. Pak. Nah, iya sudah nanti kita anu Mas. Jadi yang penting Mas, untuk ini yang penting untuk minggu kedua besok. Ya. Tapi ini rumusnya kelipatan 7 toh. Ya. Jadi 1, Tadi yang 8. Jadi kalau misalnya nanti ada kekeliruan, ya itu kelipatan enggak, 7. itu nanti itu gampang. Tapi yang penting untuk minggu pertama besok Mas, itu kelompok 1 itu ya, itu kelompok 11 sama itu. Ya, jadi kelompok 1 minggu depan, ada yang sudah tahu nomor 1 siapa? Ada yang masuk enggak kelas 1? Coba sekarang, angkatan kelas A. Ada? Kelas A ada yang absen nomor 1, 8, 15, 22, 29, atau 36. Ada? Siapa namamu? Absen 8. Oke, baik. Nanti tolong dilihat Pak ya. Temanmu siapa? Itu next week you will be writing essays. Ya Pak ya. And also making PPTs. Sampai PPT. Untuk essay-nya dikumpulkan, PPT-nya untuk dipakai untuk presentasi. Nah, sekarang kelompok 11. Ada yang menjadi wakil sekarang? Yang sudah kelompok kelas A, 43, 56, 58, 60, 63, 66, ada? Ada, Pak. Ada siapa? Absen 56. Ya, siapa jenengmu? Nolan, Pak. Mas Nolan, tolong ya temennya dilihat nanti siapa akan kelihatan. Ya, itu Anda coba membuat essay dan membuat PPT. Ya, itu seperti semacam tandingannya kelompok 1 itu. Ya. permisi Pak. Ini
absennya tuh nomor absennya tuh dari yang nomor yang paling kiri ya Pak, bukan dari nomor belakang NIM-nya. Soalnya juga Bukan, gabung bukan, dengan Mas. kakak tim. Bukan, Nomor bukan. urut. Nomor urut absennya, bukan bukan NIM-nya, Mas. Oke, oke. Baik Pak. Ya, karena kelompok kelas A kan 75, jadi ya sampai 75. Kelas B kan 74. Oke, ada lagi? Udah, Mas Helmi, ada pertanyaan? Ya, saya izin tanya nanti pembagian silabusnya lewat pengiriman ke ketua apa salah satu komting atau di Hebat e-learning. Mas, Jadi gini, kita ini biasanya ada Aku- problem di digitalisasi ya. Jadi minggu ini kami akan cari bahan, biasanya fotokopi itu. Fotokopi ada di Cakra, di ruang Cakra atau di ruang dosen. Nah, cuman itu kan tidak berbentuk digital ya, dan butuh waktu untuk difotokopi. Karena itu saya sarankan teman-teman cari dulu, karena kan silabusnya tadi sudah ada, cari di Google ya, tulisan-tulisan ini, ada semua dikumpulkan anak HI. filenya. Anak HI kan punya kumpulan. Ya, coba tanya-tanya senior ya, atau teman-teman lain. Jadi misalnya kayak gini ada cek di Google ya, Gini, Mas, tulisannya Alex ini ya, gini kalau nggak salah, apa nama mahasiswa HI itu mempunyai apa istilahnya? file Mempunyai, digital PDF, jadi punya apa istilahnya itu? Apa, Mas? Yang Google Drive. yang di ya, Google Drive itu semua apa namanya reading materials itu dikumpulkan di situ. Saya tanyakan tahun lalu. Anda cek aja. Tapi kalau enggak ya nanti akan kita apa supply lah dari, karena ada di Cakra, mungkin di rumah saya juga ada. Kalau terpaksa ya kita foto, kita kirim untuk khusus untuk minggu depan. Itu Mas Hilmi ya. Baik, terima kasih. Ya, Tapi sementara teman-teman cari googling dulu ya. ya. Jangan ngandalin dulu untuk minggu pertama ini, karena kalau masih konsolidasi. Tapi kalau misalnya ada filenya akan diunggah di Hebat. Nah, akan diupload di Hebat. Ya. Tapi kalau misalnya kita masih nyari belum ada, paling nggak teman-teman sudah ada guidance-nya dari judul makalah ini. Ya, silakan dicari. Iya. Saya dengar dari Mas Probo juga gitu. Pak, Mas Iba itu punya Pak, punya Google Drive khusus untuk reading materials gitu. Cuma tahun lalu, Pak. Jadi kita harus Bukan, nama, kemudian judul, ada semua. Tolong cek aja, Mas. Anda tahu nggak itu? Mas Hilmi, tahu nggak kalau ada Google Drive? Tahu kan? Ya, apa di-share sama Astos PIHI kemarin, insya Allah. Nah, oke. Saya masih mencari sebentar. Baik, Anda lihat coba, cek dulu ada nggak, Mas. Jadi ini bagusnya kuliah kita ini. Jadi kita kuliah itu nggak monolog gitu ya, satu dosen ngomong, tapi banyak diskusi. Ini kan semakin membuat kuliah kita ini interaktif gitu ya. Ada kekurangan bisa kita apa namanya ketahui, kita perbaiki dan sebagainya. Baik, ada lagi? Masih, Pak. Siapa namanya ini? Mbak Karunisha, ya. Sebentar. Ya, sorry itu bagus ini. Ini juga masukan bagus. Jadi tadi kan belum sempat kita bahas ya. Itu. Jadi gini, Mbak, kalau saya itu harusnya itu kita harus aman. Aman itu artinya kalau kita mengandalkan Google, apa namanya, Hebat nanti Hebatnya bermasalah. Oleh karena itu, selain di Hebat, itu Mbak, ngerti maksudku. Ini mungkin saya ganti aja ini, Senin aja ya, Senin. Deadline Senin di sini. Deadline-nya, ini kuliahnya kan Selasa, Mbak ya. Deadline-nya Senin jam 3. Pak. Ya. Halo Mbak, Indonesia. Kemudian dikumpulkan di Hebat. Selain di Hebat juga di email bankglobe2024@gmail.com. Oke. Jadi minimal 2. Ya Mbak ya.
Ya, silakan. Bukan. Oh, bukan. EC ya, sama PPT-nya Iya, gimana Mas? iya, isi dan PPT. PPT-nya pada saya, atau Enggak di hebat sama ini, Pak. Jadi nanti enggak, macam takutnya dibaca sama mahasiswa lain gitu. oh enggak bisa. Kalau di hebat sendiri. Oh, di hebat. Maksudnya di hebat Hebat aja, sama Mbak. email. Email juga bisa. Enggak, prinsipnya gini, Mbak, Korea Indonesia. Saya ingin supaya di PPT Anda itu tidak dibaca oleh mahasiswa kelompok lain Enggak bisa, Pak. sebelum Anda presentase gitu. Enggak bisa. Tapi saya supaya tahu gitu. Supaya Anda enggak last Lain last juga enggak bisa. last minute gitu loh. Tapi oleh karena itu masukkan aja dua-duanya di debat dan di email envelope. Ya. Dua itu karena pengalaman semester lalu itu hebatnya bermasalah. Jadi kalau kita nggak ada backupnya, nanti ketika hebatnya bermasalah, kita nggak bisa men-tracing datanya. Iya, Jadi sulit melakukan penilaian karena datanya hilang. Karena Iya. itu alternatifnya dikirim ke dua tempat ya. Satu diupload ke hebat, satunya juga dikirim ke email. Ya, oke. Udah gitu Pak, Korea Indonesia ya. Baik. Baik, ya. Ada lagi? Maaf Pak, Hah? izin bertanya ya Jika Pak. Untuk yang itu tugas esai kelompok itu untuk sorry. Ini ya. ini apa ya, biasanya kebiasaan kita di HI itu tell your name, ya. Oh ya, maaf Pak. Adelin Pak. Adeline, oke. Izin bertanya ya Pak, untuk yang tugas esai kelompok itu untuk tiap minggu itu semua kelompok itu mengumpulkan ya Pak. Ya, Tapi PPT hanya untuk yang ya, presentasi di minggu itu saja. presentasi dan panelis, ya. Kan Oke. setiap pertemuan kan ada presenternya, ada panelisnya. Panelis enggak. Itu enggak. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Iya, setelah Ya. kuliah. Bukan, enggak, ya, nanti kayak apa namanya, kayak menanggapi ya, nggak apa-apa. Terima kasih, namanya Adeline. Oke, aku mau tanya sekarang ini. Kita masih punya waktu enggak? Masih Pak, masih Gimana? lama. Aku tuh pengen tahu Anda itu dari mana, SMA mana, gitu loh. Sekarang saya tanya dulu aja yang dari luar Jawa Timur, ada enggak? Mas, Mbak, silakan, Mas Adicita, ya, Mas Yap. atau Mas, Anda dari mana Mas? Saya dari Tangerang, Mbak. Tangerang. Tangerang, Banten, Mbak. Tangerang, BSD, bukan? Bukan, Mbak. Anak saya di situ soalnya Mas. Di apa namanya Mas? Tangerang masih ke barat itu, BSD masih ke barat, apa namanya? Karawaci. Lipo. Anda SMA berapa? SMA apa? Saya dulu sama swasta Strada Thomas, Pak. Strada. Iya, Pak. Aku cucuku juga sekolah di Strada Mas, tapi TK. TK sama SD Strada. Tangerang situ. Oke, nggak apa-apa. Siapa lagi? Luar Jawa Timur masih ada 11 orang. Masih 10. Silakan. Siapa? 10 orang lain. Halo? Siapa? Halo Pak, Iya, siapa ini? Saya Jasmine Pak dari Batam. Sekalian mau izin bertanya Pak. Sebentar. Ya, silakan. Ya, Untuk esainya itu nanti dikumpulkan setelah presentasi atau sebelum presentasi? sebelum Mbak. Sebelum. Oh, oke. Senin jam 3. Oke Pak, terima kasih. Oke, Anda dari mana tadi? Dari Batam Pak. Batam. Jauh sekali. Dekat Singapura Anda. Ya, SMA sana juga, di sana. SMA. Iya Pak. Oke, baik. Selamat datang dari Batam. Lagi yang ketiga siapa? Radian, silakan. Iya Pak, saya dari Bekasi Pak. Bekasi. Oke. SMA sana juga? SMA di sana. SMA negeri atau swasta?
Swasta. Swasta. Oke. Pak, bagus. Aisyah, Aulia, Safira, Iya Pak. Anda dari mana? Saya dari Bali Pak. Dari Bali. Denpasar atau Saya Singaraja? di Denpasar. SMA? SMA Negeri 1 Denpasar Pak. SMA Negeri 1. Banyak alumni satu Mbak yang lulusan dari udah banyak yang kerja di mana Mas? Mbak, siapa itu? India, ya di Telkom, ada yang kerja di DKMU dan sebagainya. Oke, sekarang Ahmad Muhajir. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Saya dari ini Solo, Pak. Solo SMA apa Mas? SMA Negeri 7, Surakarta. Itu dari mana itu? SMA Negeri 7. IPS, Pak. IPS, itu ada kakak kelasmu? Iya ada, Pak. Nardian, Kak Farhan. Farhan. Oh, Iya. Dekat rumahnya Jokowi berarti. Aku Iya. dari Klaten Mas. Oh, Klaten nggih. Nggih. Nggak apa-apa. Terus pindah ke Pare, Kediri. Walah. Ya, nggak apa. Dwi Andika, Dirgantara. Dari mana Mas? Hadir Pak, saya dari Balikpapan Pak. Balikpapan, luar pulau. Tidak hanya Iya, luar Pak. Jawa Timur. Dari SMA mana Mas? Dari SMA Darussalam Ponorogo. Oh, Ponorogo. Oh, kamu belajarnya di Ponorogo. Pondok ya Mas? Tapi di sana? Iya di Ponorogonya. Oh iya, itu. Pondok. Ada Sekolah kemarin dalam ada anak juga dari situ Mas. Mas siapa? Alah, tapi Ada. sudah senior. Bukan, ada kok anak minta rekomendasi saya untuk magang 1 semester di Amerika Serikat. Kamu dari mana Pak? Dari Balikpapan Pak, dari Pondok. Oh ya, tapi saya buatkan rekomendasi. Moga-moga diterima untuk 1 semester di Amerika Serikat itu. Oke, sekarang Ahmad Muhajir sudah belum ya? Silakan. Ahmad Muhajir. Sudah tadi, Pak. Ngapunten, belum diturunkan. Nabila, sudah. Sudah tadi ya? Saya belum, Pak. Belum, silakan Mbak. Saya asalnya dari Klaten, Pak. Loh, Mbak, Klaten mana rumahmu? Jagonalan. Jagonalan. Aku